Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Syiar Islam, bertemu kembali kita. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sejarah didirikannya Masjidil Aqsa di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Dan sebelum kita menyimak kisah ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta klik loncengnya dan besarkan volume Anda. Dan jangan lupa untuk tetap berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada saat penaklukan kota Palestina oleh Sayyidina Umar bin Khattab, dan Sayyidina Umar bin Khattab mendatangi sebuah gereja, dan beliau sudah ditunggu oleh seorang pendeta. Dan seorang pendeta itu berkata kepada Sayyidina Umar, "Tidakkah kau ingin masuk?" Dan Sayyidina Umar bin Khattab berkata, "Sudah cukup untuk hari ini, sudah masuk waktu sholat." Dan pendeta itu berkata kepada beliau, "Jika engkau mau, kau boleh sholat di sini. Ini memang tempat untuk beribadah." Dan Sayyidina Umar bin Khattab berkata, "Jika kulakukan, aku takut kaum muslimin menganggapnya tradisi dan diperbolehkan untuk sholat di dalam gereja. Dan mereka akan mengambil alih gerejamu, melanggar kesepakatanku denganmu." Sayyidina Umar berkata, "Sebaiknya kami cari tempat lain untuk beribadah." Dan pendeta itu pun berkata lagi kepada Sayyidina Umar, "Kalian boleh sholat di atas karpet yang diletakkan di depan gereja." "Tidak mengapa Khalifah, kamu akan sholat di luar gereja." Dan Sayyidina Umar berkata, "Aku tidak yakin." Dan beliau berkata kembali, "Aku khawatir kaum muslimin akan menganggap tempat ini sebagai tempat ibadah, dan mereka akan bersaing denganmu untuk mengambil alih gereja. Akan tetapi, tunjukkanlah padaku tempat Nabi kami melakukan perjalanan malam." Dan pendeta menyanggupi permintaan Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Umar berjalan bersama pendeta itu ke depan gereja, di luar gereja. Dan pada saat Sayyidina Umar sampai di depan gereja, beliau kaget dan mengatakan, "Keadaan tempat Nabi melakukan perjalanan malam seharusnya tidak seperti ini." Karena beliau melihat banyak bebatuan dan banyak sampah yang berserakan di tempat perjalanan Nabi Muhammad SAW pada saat Isra dan Mi'raj. Dan Sayyidina Umar bin Khattab membersihkan tempat perjalanan Nabi Muhammad SAW dibantu oleh para sahabat. Setelah selesai membersihkan tempat tersebut, Sayyidina Umar memerintahkan sahabat untuk azan dan iqamah. Dan beliau memerintahkan para sahabat dirikan masjid di sini. Dan beliau berkata, "Ini adalah Masjid Al-Aqsa, Masjid Qiblatain, tempat di mana para Rasul Allah dan Nabi Allah beribadah." Dan beliau berkata, "Ini tempat suci ketiga kita setelah Mekah, Madinah, dan Masjidil Aqsa." Dan beliau berkata, "Segala puji bagi Allah atas rahmatnya, hingga kita boleh beribadah di tempat mereka beribadah. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada Nabi kita atas pengorbanan untuk umatnya. Atas jasa beliau, kita boleh mendapatkan anugerah besar ini." Setelah selesai sholat, Sayyidina Umar pamit pulang dan diantar oleh pendeta dan para pengikutnya. Dan pendeta itu berkata, "Semoga Tuhan melindungimu, Khalifah besar." Dan Sayyidina Umar bin Khattab berkata kepada pendeta itu, "Kau boleh menilai perbedaan berdasarkan hukum agama sendiri.
Jika kalian ada yang meminta kami menjadi orang tengah, kami akan menilai seperti kami menilai diri kami sendiri. Dan pendeta itu berkata, ini adil. Dan Sayyidina Umar juga berkata kembali, jika ada pejabatku yang berlaku curang terhadap kalian, jangan kau diamkan hal itu, laporkan perkara itu kepadaku. Ini adalah amanah di bawah perlindungan Allah, Rasulullah, dan aku sendiri, serta pada khalifah yang mengikutiku dan seluruh komunitas Islam. Dan Sayyidina Umar berkata kembali kepada pendeta itu, tahukah kamu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, yang menyakiti orang yang dilindungi dimah sama dengan menyakitiku. Dan hal terakhir yang diucapkannya adalah, kutekankan pada kalian untuk berbuat baik pada mereka yang dilindungi dimah. Kau tahu apa arti kata dimah dalam bahasa Arab? Kata Sayyidina Umar. Dan pendeta itu menggeleng, tidak. Sayyidina Umar berkata, jika seseorang di bawah perlindungan dimah dari seseorang atau suku, ia kebal terhadap segala serangan atau ketidakadilan. Jika ada yang menyerang orang itu, sama saja dengan menyerang orang yang memberikan dimah itu padanya. Ia harus melindunginya seperti melindungi dan menghormati diri dan keluarganya. Dan jika tidak, sebuah tanda buruk atau aib akan diberikan padanya selamanya. Itu dimah perseorangan atau dari sebuah kumpulan. Tidak ada artinya dibandingkan dimah dari Allah dan Rasul-Nya yang kuberikan padamu. Siapapun yang berlaku tak adil padamu, sama dengan melanggar ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ia adalah musuh Allah dan Rasul-Nya. Dan Sayyidina Umar berkata, siapapun yang berperang dengan Allah dan Rasul-Nya, ia berperang dengan kami semua, walau kami harus binasa. Dan pendeta itu berkata, itu sebabnya kau dapat menaklukkan Rom yang telah mengalahkan dunia. Dan Sayyidina Umar berkata kepada pendeta itu, semoga Allah melindungimu pendeta. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat channel Syiar Islam, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta klik loncengnya, berbagi informasi ini kepada saudara-saudara semuslim kita. Semoga menjadi ladang amal untuk kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.